Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang tension type headache. Jadi, tension type headache adalah nyeri kepala yang memiliki karakteristik bilateral saat menekan atau mengikat dengan intensitas ringan hingga sedang, sering dihubungkan dengan jangka waktu dan stres. Biasanya epidemiologinya itu untuk perempuan dibandingkan laki-laki itu 3:1, usia terbanyak sekitar 20-40 tahun atau usia produktif. Nah, untuk patofisiologinya biasanya karena kontraksi otot perikranial, kejang otot atau nyeri akut. Kemudian biasanya itu teori vaskuler itu TTH kronik, melakukan penyempitan arteri temporalis superficialis, kebalikan migrain, dan biasanya dilakukan yaitu di vasodilatasi. Untuk teori humoral Anthony van Leens, kadar platelet 5 Ht, ambang nyeri. Ada penurunan platelet, kadar platelet 5 Ht. Untuk postur tubuh, ligamen tegang, regang otot, kemudian terjadinya kejang otot sehingga terjadinya nyeri kronis. Nah, untuk faktor pencetusnya biasanya stres, depresi, dan kecemasan. Kemudian kurang tidur, perubahan tidur rutin, atau skipping meals atau tidak mengonsumsi makanan sama sekali. Kemudian salah posisi, bekerja pada posisi yang tetap dalam waktu lama, aktivitas fisik yang kurang. Kemudian hormonal, perubahan biasanya pada saat menstruasi, kehamilan, menopause, penggunaan obat-obatan antihipertensi, antidepresi, kemudian penggunaan obat berlebihan. Nah, klasifikasi TTH itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu TTH episodik infrekuen, TTH episodik frekuen, dan TTH kronik. Untuk TTH episodik frekuen, biasanya itu nyeri kepalanya lebih dari 10 kali, lama serangan lebih kurang dari 1 hari per bulan, atau kurang dari 12 hari per tahun, memenuhi kriteria B, D, sampai D. Lamanya berkisar 30 menit sampai 7 hari. Sakit kepala memiliki lebih dari 2 tanda di bawah ini. Lokasinya bilateral, kemudian menekan, mengikat, tidak berdenyut, sakit dengan intensitas ringan sedang, kemudian tidak bertambah dengan aktivitas rutin. Tidak dapatkan mual muntah, fotofobi, fonofobi bersamaan, dan berkaitan dengan kelainan lain. Untuk TTH episodik frekuen, penggunaan obat berlebihan, nyeri kepala lebih dari 10 kali, lama serangan 1-15 hari per bulan selama paling tidak 3 bulan, 12-80 hari per tahun, dan memenuhi kriteria B sampai D. TTH kronik menderita nyeri kepala dan frekuensi rata-rata lebih dari 15 hari per bulan atau 180 hari per tahun selama lebih dari 3 bulan per tahun, memenuhi kriteria B dan C. D. Memiliki tanda-tanda TTH episodik, tidak berkaitan dengan penyakit lain. Diagnosisnya dari anamnesis, nyeri kepala difus, intensitas ringan hingga sedang, kualitas nyerinya berat, serasa kencang, diikat, dihentikan kuat-kuat, tidak berdenyut, kuantitasnya hampir setiap hari, menit sampai hari, timbul sesaat dan terus menerus. Lokasinya hampir selalu bilateral, difus dengan nyeri terlokasi di bagian depan, temporal, dan belakang kepala, leher, dan punggung atas. Faktor pencetus stres, cemas, depresi, kurang tidur, dan sebagainya.
tidak diperberat dengan aktivitas, tidak disertai mual muntah. TTH kronis dengan gangguan tidur, insomnia yang dirasakan setiap hari. Diagnosis bandingnya yaitu migrain, nyeri kepala klaster, nyeri kepala karena penyakit lain seperti gigi, mulut, mata, hipertensi, infeksi toksik, metabolik, anemia, gagal hati, dan jantung. Kemudian karena psikosomatis, penyulitnya adalah rebound headache, yaitu efek paradoksikal obat analgesik penggunaan berlebihan yang biasa memperberat TTH. Untuk tata laksananya, dari non-farmakologisnya hindari stres, kontrol diet, terapi fisik peregangan leher otot bahu 20-30 menit, hindari pemakaian harian obat analgesik sedatif, ergotamin, behavior treatment, pencahayaan yang tepat untuk membaca, hindari eksposur suara-suara, hindari suhu rendah saat tidur, pengobatan fisik, latihan postur, posisi massage, ultrasound, manual terapi, kompres panas dingin, dan akupuntur atau TENS, transcutaneous stimulation electrical. Kemudian tata laksana medikamentosanya dari analgesiknya, aspirin 4 kali 1000 mg per hari, paracetamol 3 kali 500 sampai 1000 mg per hari, ibuprofen 4 kali 400 sampai 80 mg per hari, natrium diclofenac 50 sampai 100 mg per hari, asam mefenamic 3 kali 500 mg per hari. Efek samping NSAID-nya itu gangguan gastrointestinal, paracetamol lebih aman. Kafein, analgetik adjuvan 65 mg, kombinasinya 325 mg aspirin, acetaminophen plus 40 mg kafein. Obat antidepresi, terapi pencegahan amitriptilin 10-300 mg, antiasetas benzodiazepin. Untuk ini referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.